Gejolak perang di Timur Tengah antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel dituding memperlemah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Harga komoditas yang berasal dari impor seperti kedelai, plastik, dan bahan bakar minyak non-subsidi terus melambung sehingga kondisi ekonomi masyarakat turut merasakan dampak gejolak global tersebut. Kalau untuk saya sehari-hari, saya kan yang ke pasar nih, yang sering ke pasar, istri masak di rumah. Nah, selama ini sih yang saya rasain belum ada ya Mas, secara spesifik belum ada. Dari harga cabai, harga telur, malah telur normal, cabai juga normal, dan tahu, tempe juga normal. Umum sih belum terasa sih Mas. Apa ya, Pia? Belum terasa ya? Belum terlalu sih. Belum terlalu ya, oke. Ya, terasa sih Pak. Ya untuk emak-emak ya istilahnya ibu-ibu rumah tangga apa-apa mahal, tapi yang sekarang ini yang agak susahan minyak goreng langka, terus sayuran pada naik, itu sih aja sih untuk kebutuhan rumah tangga yang kebanyakan. Kalau saya sih kebetulan tetangga saya semuanya jualan, jadi dia bilang dia teriak plastik tuh mahal harganya, jadi itu aja sih yang saya tahu dari warga saya gitu. Bagi saya sih ada ya Mas, meskipun nggak spesifik bahan baku apa aja yang naik, tapi secara umum kayaknya hampir semua yang saya beli tuh agak naik gitu harganya, sehingga biaya hidup juga jadi naik. Oke, berasa ya berarti ya. Oke, dengan Mas ya, kalau Mas ya? Kurang lebih setuju, soalnya mungkin dari beberapa sektor mungkin terdampak gitu ya, terkait dari ini mungkin kalau misalnya dari rakyat yang menengah ke bawah mungkin sangat dirasakan mungkin dari sembakonya mungkin atau dari harga BBM-nya mungkin ya dikatakan ada efeknya apa enggak, pasti ada efeknya sih, cuman frekuensinya seperti apa gitu aja. Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi menyatakan tahun 2026 merupakan tahun suram bagi rupiah. Pasalnya berdasar data Gisdor, pada tanggal 2 Januari 2026, nilai tukar rupiah per dolar AS masih berada di angka 16.725 miliar ALA. Nilai tukar per dolar AS masih berada di angka 16.725 rupiah. Namun rupiah terus melemah dan menyentuh di angka 17.666 rupiah per dolar AS pada 18 Mei 2026. Pelemahan rupiah ini disebabkan faktor eksternal, yaitu belum dibukanya Selat Hormuz akibat perang di Iran serta blokade Laut Oman oleh Amerika, sehingga harga minyak WTI dan Brent mengalami kenaikan. Oleh karena itu, kebutuhan dolar AS untuk impor minyak mentah menjadi melonjak. Selain itu, pelemahan rupiah juga diakibatkan oleh faktor domestik. Saya melihat bahwa bulan Mei ini adalah bulan dividen, yang dimana kebutuhan dolar yang cukup tinggi, ini pun juga cukup membantu terhadap pelemahan mata uang rupiah. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat sudah melek teknologi yang memindahkan dananya dari tabungan rupiah yang berubah menjadi valuta asing. Ibrahim menambahkan, pernyataan Presiden Prabowo pada peresmian Koperasi Merah Putih tentang pelemahan nilai tukar rupiah tidak berpengaruh kepada masyarakat pedesaan, membuat investor melakukan pembelian dolar AS di pasar uang. Terpisah pada rapat kerja Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia Senin pagi, terungkap Bank Indonesia bersama KSSK telah melakukan berbagai strategi untuk menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam paparan tersebut setidaknya terdapat 7 langkah yang sedang dilakukan Bank Sentral untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Kami sudah menggunakan jurus-jurus ini, kami masukannya bagus. Ini mana jurus-jurus yang perlu diperkuat ya. Tadi dari pengalaman kami 97, 98, 2005, 2000 taper tantrum 2013 dan segala macam, berbagai jurus kami lakukan termasuk gambar kiri atas. Kami harus menyampaikan sekarang kalau di 2025 makro sistemnya memang pro growth. Monetary policy pada waktu pro stability and growth. Tapi dengan global seperti ini, monetary policy-nya nggak bisa lagi pro growth. Harus kembali kepada stability karena mandatnya untuk menjaga stabilitas tadi, Bapak Ketua. Sebagai informasi, Bank Indonesia terus menggunakan cadangan devisa untuk melakukan intervensi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada akhir tahun 2025, cadangan devisa masih berada di angka 156,5 miliar dolar. Namun sejak terjadi gejolak perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel pada bulan Februari hingga saat ini,
cadangan devisa Indonesia terus mengalami penurunan hingga di level 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya, sekitar 10 miliar dolar Amerika Serikat telah digunakan Bank Indonesia untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Agung Happy, Maranatha, Jakarta.